atau roda 4 dari dulu, dan Honda Lombok juga sekarang banyak event-event launching gitu, dan test ride. Nah, tapi saya juga manfaatkan di sana sebagai ngevlognya. Tapi saya hanya sekedar naikin dan coba motornya, tapi tidak review keunggulan dan kekurangan. Sebenarnya seperti saya sudah nyobain lah gitu motornya gitu. Saya hanya post hanya di media IG saja, karena saya di YouTube takutnya kurang ada yang melihat apakah paten diterapkan begitu. Terima kasih. Baik, sebentar, saya agak bingung pertanyaannya. Sebentar ya, saya telah dulunya. Oke, jadi tadi kan yang saya tangkap adalah emang punya tim di setiap cabang atau di setiap daerah ya. Saya sebenarnya kalau sebelum Mas Dion saya mau daftar dulu gitu ya. Maksud saya seperti itu gitu kan ya. Oke. Jadi apakah punya tim? Kalau tim, Mas Dion akan mendaftar sebagai orang pertama yang mau masuk TMC Blog ya. Sama tadi tentang racing ya, karena sekarang mau nggak ngevlog ke ya sirkuit yang kecil-kecil gitu ya, kayak kita punya juga sirkuit Selagalas nih buat yang sisi rendah. Silakan. Jadi misalnya pertanyaan pertama ya, karena memang racing, beberapa pertanyaan juga hadir di netizen yang mungkin bikin komentar di Instagram atau di YouTube. Mereka ingin kembali saya mencoba mengupas ya, kebanyakan sih kalau race result atau hasil balapan nggak butuh kayak gituan. Misalkan ada perkembangan apa sih di balapan yang menarik gitu kan? Kayak misalkan salah contoh aja, kayak misalkan di Instagram saya yang saya kasih, mereka menggunakan kayak tutup oli atau gimana gitu ya, yang dijadiin air scoop untuk pendingin kaliper rem depan. Kalau salah ada gitu, itu ngambil di balapan Malaysia atau gimana gitu ya, Thailand atau gimana ya. Kan itu artinya sesuatu yang menarik gitu kan, sesuatu yang menarik. Salah satu contohnya. Dan memang kalau di racing kebanyakan yang dibutuhkan tuh kayak gitu, beberapa upgrade yang dilakukan oleh tim agar bisa membuat motor itu cepat. Lebih ke situ sih. Sepengetahuan saya semenjak beberapa kali nulis tentang racing, kalau race result nggak terlalu banyak karena semua orang bisa lihat, bisa sendiri, bisa gali sendiri. Tapi kalau beberapa hal-hal yang baru itu menarik banget. Permasalahannya terakhir pandemi sih, pandemi balapan jarang terakhir itu. Jadi kenapa saya nggak gitu banyak, karena memang belum lagi balik lagi itu balapan. Tapi kalau balapan balik lagi, kayak misalnya udah Dream Cup udah balik lagi, biasanya dulu saya banyak ngoprek beberapa detail-detail tentang motor-motor bebek, terutama ya motor-motor bebek 150 cc ke bawah. Untuk balapan itu dari balapan-balapan kayak road race yang kecil-kecil kayak Honda Dream Cup atau One Prix atau kayak gimana, lebih ke situ sih. Datang terus kita lihat, terus minta izin, terus ini kayaknya ada yang berubah nih, terus detail, terus tanya sesuatu, dan kalau bisa konfirmasi, kalau enggak kita ceritakan, minimal kita ceritakan di situ sih. Lebih ke situ. Terus pertanyaannya apa lagi? Punya tim nggak? Sementara ini sih saya nggak punya tim sih sebenarnya di daerah-daerah gitu ya. Cuman kalau misalnya memang saya ada kepikiran seperti itu, cuman nanti kita akan lihat beberapa tahun ke depan butuh apa enggak ya. Karena memang Lombok jadi epicentrum sekarang ya, yes. Epicentrum dari kegiatan balap di Indonesia. Ya itu sih. Tapi mudah-mudahan kita lihat ke depan. Saya juga butuh sih beberapa, karena memang 3 balapan internasional minimal. Betul ya. SBK, dan saya tulis MXGP itu udah dari beberapa tahun yang lalu tuh, udah sebelum Samota. Ya sebelum Samota Yeah. Masuk ke dalam list di sini udah nulis juga MXGP, Superbike dan juga MotoGP. Balik lagi tentang itu tadi terima kasih, saya sudah diingatkan. Jadi gini teman-teman sekalian, salah satunya adalah kita harus menampilkan kekhasan juga selain sesuatu yang menarik. Dan saya mencoba untuk menggali kira-kira apa yang bisa saya berikan, sesuatu yang kita bisa berikan dan itu berbeda dengan orang lain, tapi kita yakin banget itu berguna. Salah satunya adalah metode pengukuran konsumsi bahan bakar yang itu bener-bener. Jadi motor saya buat kosong bensinnya, nyalain sampai habis dulu, terus habis itu persis saya hitung pakai gelas ukur 1 liter beneran, terus habis itu dibawa riding sampai mogok lagi. Artinya itu udah bener-bener 1 liter, nggak bisa ditanyakan lagi. Jadi bahkan nggak pakai MID, hanya sebagai multi information display itu yang di beberapa dashboard motor itu kan ada juga kan kilometer per liter, itu jadi pembanding aja
Kadang-kadang orang butuh yang bener-bener, kadang-kadang netizen itu butuh yang bener-bener real. Gue mau lihat nih, beneran lu kasih 1 liter mogoknya sampai mana gitu. Motor itu lebih, kadang-kadang bagi mereka lebih real kan, kadang-kadang. Dan mereka kadang-kadang biasanya kalau paketnya kan satuannya gini, saya isi 30.000 berapa hari gitu, kadang-kadang gitu. Itu satuannya kadang-kadang gimana ya, bahasa itu satuan apaan ya, 30.000 segini hari, susah kadang-kadang kan nggak tahu lewat mana gitu, terus kecepatannya berapa. Tapi kalau ini kan kita mencoba menghadirkan satu metode yang baru yang mudah-mudahan bisa diterima dan faktual dan artinya bisa diterima gitu. Dan saya mencoba dari dulunya sih saya masih menggunakan top up, jadi top up diisi sampai penuh, terus habis itu dibawa 40 km misalkan atau 100 km, terus habis itu kan turun di top up lagi berapa nambahnya gitu kan. Nah, kadang-kadang kan di situ ada kesalahan, kadang-kadang orang-orang selalu pikir bisa aja ngeliatnya beda antara awal sama akhir, ya salah juga kita kan. Ya udah akhirnya sekarang mogokin isi 1 liter sampai mogok lagi, nggak bisa ngomong orang kan, ya kan, gimana sampai mogok, ya ini sampai mogok udah bener-bener 1 liter, motornya udah bener-bener sampai mogok kan, gitu, kadang-kadang gitu. Dan tapi selain itu juga kita tetap bisa menggunakan nih, ternyata misalkan dari pengukuran tersebut dengan MID beda-beda tipis, artinya Anda ya bolehlah bikin pegangan dengan MID-nya atau multi information display di display motor-motor sekarang udah banyak kan, kilometer per liter boleh. Artinya apa? Dari situlah orang bisa menilai bahwa display konsumsi bahan bakar yang ada di dashboard sepeda motor itu ya nggak jauh berbeda dari faktual apa yang terjadi pada saat kita bawa. Lebih ke situ sih. Mencoba untuk mencari metode khusus baru yang menjadi brand kita. Kalau saya sih megang memang itu, kalau untuk lebih ke ide berarti sebenarnya ya. Konsumsi bahan bakar saya pakai itu dari dulu sampai sekarang. Jadi mau ada 70 km per liter, sempat ya ada 70 km per liter. Ya itu ada ya, kita mau ngomong apa lagi kan. Dari situ bisa macam-macam, kita bisa isi 1/4 liter atau setengah liter atau 1 liter kalau memang mau jauh gitu kan, benar-benar 1 liter. Macam-macam. Dari situ kita bisa compare masing-masing. Kalau diisi premium bisa bayangin dari satu itu aja, satu motor satu itu aja bisa banyak ide. Oke, saya compare misalkan antara Pertalite dengan Pertamax. Berapa kilometer, bener nggak sih Pertamax lebih irit? Terus iritnya hitungannya kalau udah masuk kayak gini berapa rupiah? Sesuatu yang bagi netizen tuh jadi menarik. Sesuatu yang jadi menarik sih kalau menurut saya. Itu salah satu contoh ide mencari identitas dari brand yang mau kita bangun. Oke, baik. Jadi tadi kan sempat kayak nggak mau ya buat vlog gitu kan, nggak ada nonton. Nah ini salah satu demotivasi, ya. Karena tadi sebenarnya itu kan kita akan memulai, karena kita nggak pernah tahu hasilnya kalau kita nggak pernah memulai sesuatu gitu nggak sih? Sebenarnya dia pura-pura bijaksana, ada bos gue soalnya. Ada bos gue di sampingnya. Oke, jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas Dion mau mencoba, coba aja dulu gitu ya, karena kita nggak pernah tahu gitu kan. Siapa tahu nanti Mas Dion bisa lebih banyak subscribe-nya ya dalam waktu yang cepat, asalkan punya uniqueness gitu ya, Om Taufik ya. Oke, pertanyaan kedua, silakan Mas. Bentar, ini bisa sesi kedua ya. Ya, dengan siapa, di mana, status? Ya, dengan siapa Mas, silakan. Dari sini aja ya. Ya. Nama saya Haris dari channel Haris WD. Saya ingin menanyakan mengenai time management ya. Kan kita sebagai karyawan swasta, tapi punya passion untuk membangun sebuah channel. Nah, kadang-kadang kita tuh bentrok antara jadwal kerja dan menjalankan hobi atau passion kita itu. Nah, gimana sih caranya supaya kerjaan jalan, ya passion juga jalan? Cara mensinkronkannya ya, kayak gitu. Oke, baik. Perjalanan TMC Vlog seperti saya ceritakan mulai dari 2008 Maret sampai sekarang. Saya masih bekerja itu dengan perusahaan itu antara 2008 sampai 2014. Jadi sekitar 6 tahun saya masih menjalankan 2 pekerjaan, antara membesarkan TMC Vlog dan juga bekerja dengan orang lain. Waktu itu sih saya mencobanya gini, saya pasti siapkan special time gitu. Khusus kalau saya waktu itu sekitar jam 7 malam ya. 7 malam itu dedicate 7 sampai 9. Kalau misalkan 8 udah selesai ya udah nggak masalah, berarti nggak usah diterusin. Tapi 7 sampai 9 dedicate untuk itu. Karena memang tujuan kita mau ke situ, mau gedein kan. Jadi memang harus ada sesuatu yang didedikasikan di situ.
Ya itu pun di rumah. Pada dasarnya sih ya nggak full banget ya. Kadang-kadang kalau ada butuh apa ya bisa diselingi kayak gitu. Dan ya itu dia. Tapi memang seberjalannya waktu gitu kan, butuh. Kalau saya sih artinya butuh waktu khusus akhirnya kan. Jadi butuh waktu khusus dan akhirnya saya Bismillah meninggalkan bekerja dengan orang lain gitu kan. Nah ini ya mulai 2014 tuh full time blogger. Tapi kalau boleh tahu nih Om, sorry ngeputus. Itu ketika contoh nih kayak subscribe-nya udah berapa, ataukah sudah memang menghasilkan dari tensi baru berani meninggalkan pekerjaan Itu salah satunya itu ya. Jadi Ada rencana. ya pasti memang ada perhitungan itunya ya.